Selamat malam Bapak Joko dan rekan-rekan sekalian. Pada saat ini saya akan mempresentasikan kondisi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026. Yang ini adalah analisis terhadap artikel CNBC Indonesia yang berjudul 7 bulan sudah berlalu, begini rapor kondisi ekonomi RI. Artikel tersebut setelah saya baca adalah artikel yang menarik karena memberikan gambaran mengenai kondisi perekonomian Indonesia setelah memasuki 7 bulan pertama tahun 2026. Dari artikel tersebut, kondisi ekonomi Indonesia dapat dikatakan masih cukup kuat, tetapi tetap menghadapi beberapa tantangan terutama dari sisi inflasi, nilai tukar rupiah, kondisi global, serta bagaimana pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Saya akan membahas kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan artikel tersebut, kemudian membandingkannya dengan data resmi dari BPS dan Kementerian Keuangan. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia. Indikator pertama yang perlu diperhatikan adalah pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data BPS, ekonomi Indonesia pada triwulan 1 tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61% secara year on year. Angka ini cukup positif karena lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada periode yang sama tahun 2025 yang sebesar 4,87%. Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi dalam negeri masih berjalan dengan cukup baik meskipun kondisi ekonomi global masih penuh ketidakpastian. Salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan adalah konsumsi rumah tangga. BPS mencatat bahwa konsumsi rumah tangga memberikan sumber pertumbuhan terbesar, yaitu sekitar 2,94% terhadap pertumbuhan ekonomi triwulan 1 tahun 2026. Hal ini cukup penting karena konsumsi masyarakat merupakan salah satu mesin utama perekonomian Indonesia. Ketika masyarakat tetap melakukan konsumsi, maka aktivitas produksi, perdagangan, transportasi, dan jasa juga ikut bergerak. Kedua, investasi dan belanja pemerintah. Selain konsumsi masyarakat, investasi juga menjadi faktor penting. BPS mencatat pembentukan modal tetap bruto atau PMTB tumbuh sebesar 5,96% pada triwulan 1 2026. Pertumbuhan tersebut didukung oleh investasi pemerintah maupun swasta. Perkembangan investasi ini cukup positif karena pertumbuhan ekonomi yang sehat seharusnya tidak hanya bergantung pada konsumsi. Investasi dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Di sisi lain, konsumsi pemerintah juga tumbuh cukup tinggi, yaitu 21,81% pada triwulan 1 2026. Salah satu pendorongnya adalah peningkatan belanja pemerintah, termasuk pembayaran THR dan program pemerintah seperti makan bergizi gratis. Artinya, kebijakan fiskal pemerintah juga mempunyai peran dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Ketiga, kondisi sektor-sektor ekonomi. Kalau dilihat dari sektor ekonomi, terdapat beberapa sektor yang menjadi penopang utama. BPS mencatat 5 sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap PDB, yaitu industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi, dan pertambangan. Industri pengolahan memberikan kontribusi sekitar 19,07%, perdagangan 13,28%, pertanian 12,67%, konstruksi 9,81%, dan pertambangan 8,69%. Ada juga sektor yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi, misalnya sektor akomodasi dan makan minum tumbuh 13,14%, jasa lainnya 9,91%, serta transportasi dan pergudangan 8,04%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemulihan aktivitas masyarakat memberikan dampak terhadap sektor jasa pariwisata, transportasi, dan perdagangan. Keempat, kondisi tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi seharusnya tidak hanya dilihat dari angka PDB, tetapi juga dari dampaknya terhadap tenaga kerja. Berdasarkan data BPS pada Februari 2026, jumlah penduduk yang bekerja mencapai sekitar 147,67 juta orang. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT tercatat sebesar 4,68% dengan jumlah pengangguran sekitar 7,24 juta orang. Penurunan tingkat pengangguran merupakan perkembangan yang positif, namun pemerintah dan dunia usaha tetap perlu memperhatikan kualitas pekerjaan yang tersedia. Pertumbuhan jumlah orang yang bekerja belum tentu secara otomatis berarti seluruh masyarakat memperoleh pekerjaan dengan pendapatan dan perlindungan yang baik.
BPS juga mencatat bahwa pekerja formal meningkat dari 59,19 juta menjadi 59,93 juta orang, sedangkan pekerja informal meningkat dari 86,58 juta menjadi 87,74 juta orang. Hal ini menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja Indonesia masih banyak ditopang oleh sektor informal. Karena itu, menurut saya tantangan berikutnya adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lebih banyak pekerjaan produktif dan berkualitas. Yang kelima adalah inflasi dan nilai tukar. Artikel CNBC Indonesia juga menyoroti masalah inflasi dan pelemahan nilai tukar rupiah. Menurut saya, dua indikator ini perlu diperhatikan karena mempunyai hubungan langsung dengan daya beli masyarakat dan biaya kegiatan ekonomi. Berdasarkan Kementerian Keuangan, inflasi pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,34% secara tahunan, dan pemerintah menilai inflasi masih dalam kondisi terkendali. Walaupun masih terkendali, inflasi tetap perlu diawasi. Apabila harga barang kebutuhan terus meningkat lebih cepat daripada pendapatan masyarakat, maka daya beli dapat menurun. Hal tersebut pada akhirnya dapat menghambat konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi salah satu penopang utama ekonomi. Sementara itu, pelemahan rupiah juga menjadi perhatian karena Indonesia masih membutuhkan berbagai barang impor, termasuk bahan baku dan barang modal. Pelemahan nilai tukar dapat meningkatkan biaya impor dan pada akhirnya memberikan tekanan terhadap harga. Yang keenam, peran APBN dalam menjaga pertumbuhan. Salah satu hal yang cukup menarik dari kondisi ekonomi 2026 adalah peran APBN sebagai alat untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan. Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa saat akhir Juni 2026, pendapatan negara mencapai 1.459,4 triliun rupiah atau tumbuh 21,4% secara tahunan, sedangkan belanja negara mencapai 1.656 triliun rupiah dan meningkat 17,8%. Artinya, APBN tidak hanya berfungsi untuk membiayai kegiatan pemerintahan, tetapi juga digunakan sebagai instrumen untuk menjaga aktivitas ekonomi ketika kondisi eksternal masih menghadapi ketidakpastian. Dalam konteks perekonomian Indonesia, hal ini sesuai dengan fungsi kebijakan fiskal, yaitu menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan, serta membantu pemerataan pendapatan. Pendapat saya terhadap kondisi ekonomi Indonesia setelah melihat data tersebut, pendapat saya adalah kondisi perekonomian Indonesia pada 2006 masih cukup kuat dan menunjukkan ketahanan yang baik, tetapi belum bisa dikatakan tanpa masalah. Saya melihat ada beberapa sisi positif. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,61% pada triwulan 1 2006. Kedua, konsumsi rumah tangga masih menjadi salah satu penggerak utama ekonomi. Ketiga, investasi tetap tumbuh dan sektor-sektor produktif masih berkembang. Keempat, tingkat pengangguran terbuka berada pada 4,68% dan jumlah penduduk bekerja cukup besar. Kelima, APBN masih mampu digunakan untuk menjaga momentum pertumbuhan. Namun, di balik angka-angka positif tersebut, terdapat beberapa hal yang menurut saya harus menjadi perhatian. Pertama, pertumbuhan ekonomi harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat, bukan hanya terlihat dari angka PDB. Kedua, kualitas pekerjaan perlu ditingkatkan karena jumlah pekerja informal masih sangat besar. Ketiga, daya beli masyarakat harus dijaga agar konsumsi tidak mengalami pelemahan. Keempat, pemerintah perlu terus mengantisipasi dampak kondisi global terhadap perdagangan, investasi, dan nilai tukar rupiah. Selanjutnya, hubungan dengan teori perekonomian Indonesia. Jika dikaitkan dengan materi perekonomian Indonesia, pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari meningkatnya kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu negara. Pertumbuhan sebesar 5,61% menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi Indonesia masih mengalami peningkatan. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak sama dengan pemerataan kesejahteraan. Pemerintah perlu memastikan agar pertumbuhan tersebut diikuti dengan peningkatan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, pengurangan kemiskinan, dan pemerataan pembangunan antar wilayah. Dengan kata lain, yang perlu diperhatikan bukan hanya berapa persen ekonomi tumbuh, tapi juga siapa yang menikmati pertumbuhan tersebut. Hal ini penting karena tujuan pembangunan ekonomi pada akhirnya bukan sekedar meningkatkan angka PDB, tetapi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.
Saya ada beberapa rekomendasi berdasarkan kondisi tersebut. Menurut saya ada beberapa langkah yang perlu dilakukan pemerintah. Yang pertama, menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi dan kebijakan yang tepat sasaran. Kedua, mendorong investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja, terutama investasi pada sektor produktif dan industri yang memiliki nilai tambah tinggi. Ketiga, meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan agar tenaga kerja Indonesia mampu mengikuti perubahan teknologi dan kebutuhan dunia kerja. Keempat, memperkuat UMKM dan sektor informal agar dapat berkembang menjadi usaha yang lebih produktif dan memiliki akses yang lebih baik terhadap pembiayaan. Kelima, menjaga stabilitas rupiah dan meningkatkan daya saing ekspor sehingga perekonomian Indonesia tidak terlalu rentan terhadap perubahan ekonomi global. Berikut beberapa referensi data yang saya peroleh untuk presentasi kali ini. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi ujian akhir semester. Terima kasih kepada Pak Joko dan rekan-rekan sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf jika saya ada salah kata dalam penyampaian presentasi ini. Selamat malam.